palu. Iya, Ayang Ismet tahu siapa yang mukul kepala Ayang Ani pakai palu. Astagfirullahaladzim. Ada preman. Jadi preman. Saya ada di sini untuk membantu Bu Ani mengusut kasus Bu Ani sampai tuntas. Tolong sekarang jujur kepada saya, Wiwi Kodok Sundari. Siapakah dalang di balik barang tersebut? Yaitu P.A.P.A. L. Ulu. Palu. Ayo jawab, jangan diam aja ngomong. Bule, jangan sekarang, Bule. Harus sekarang. Tapi Ayang Ani masih sakit, Bule. Yang sakit itu kan kepalanya, bukan mulutnya. Yang saya suruh ngomong itu mulutnya, bukan kepalanya. Enggak. Bu Ani, Bule. Bu Ani, tatap palu saya. Tatap palu saya. Ya Allah, Bule. Bule. Tatap Ikutin palu keluar, Bule. saya. Bule. Bule. Jangan sampai Ismet kehilangan Ayang Ani, Bule. Please. Dosa lebay. Wiwi, lu bikin kerusuhan ya di dalam? Mak kalian suka bikin kerusuhan. Mak, tak kasih tahu. Saya tuh di dalam sedang jadi detektif. Detektif dengan penanganan sangat mendetail. Oh, udah samatin. Mak nggak bakalan ngerti soal beginian. Enak aja, nggak bakalan tahu. Gue tahu lah. Sekarang gue tanya, itu palu punya siapa? Saya. Yang minjemin sama Mas Ismet siapa? Saya. Nah, begitu lu pinjemin, kejadian Bu Ani pingsan. Itu artinya apa? Nggak ada artinya apa-apa. Waduh, enak bener kagak ada artinya apa-apa. Wih. Itu tandanya lu jadi tersangka. Satu-satunya pelakunya lu. Berarti Bule Mak, nggak usah serius. Kalaupun memang benar saya pelaku kejahatan itu, kenapa harus kepala Bu Ani yang saya getok? Kan ada kepalanya Mas Ismet. Lo coba itu. Nduk, maksud Bule, jangan dengerin kata-kata Mak. Kata-katanya Mak tuh kayak racun berbasi. Berpisah. Emang bisa ular nggak bisa basi? Ya, menurut Bule? Lah ya nggak tahu, Bule kan bukan ular. Tanya aja sama Mak. Mak, bisa basi nggak? Lo coba itu. Wih, pertanyaan lu ampun. Udah! Apaan, Bon? Lu punya rencana apa di belakang gua, Kal? Ngomong! Apa lihat-lihat? Bon. Jangan begini. Nanti orang pada curiga. Gua nggak urusan. Ada urusan apa lu sama Kiting? Hah? Kiting tuh anak buah gua. Terus, rencana lu tuh apa? Ngomong sama gua. Gua nggak ada rencana apa-apa, Bon. Percaya sama gua. Gua nggak percaya lagi sama lu ya. Ingat itu. Bon. Ada Bang Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berdua kenapa? Gak ada apa-apa, Bang. Biasa si Boni iri sama dagangan gua. Astagfirullahaladzim. Ingat lu berdua ya. Pasar Genjing itu pasar syariah. Lu jangan pada musuhan di mari. Kesian pada pedagang tuh. Ketakutan sama lu berdua. Kan lu berdua mukanya aja udah bikin mereka takut. Apalagi kalau lu musuhan. Apalagi sampai berantem. Ya pasti mereka makin takut. Sorry ya, Bang ya. Maaf. Gini aja deh. Lu kalau mau niat dagang, dagang yang bener. Jangan pakai musuh-musuhan. Iya. Yaudah gue permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Poy. Salam, Kopi Top. Iya.
Poy, gue udah berita nih. Ternyata Boni sama Ikal kagak akur, Poy. Barusan gue ngeliat kalau gue kagak datang, mereka berdua pasti berantem, Poy. Berantem soal apa? Gue kagak tahu pasti. Tapi yang anehnya kemarin gue ngeliat nih, mereka berdua kompak banget, Poy. Buat ngancem Jengki Modot. Lo tau nggak? Mereka bakal ada tanda-tanda buat ngancem pedagang yang lain di pasar Genjing. Kayaknya kalau ngancem secara langsung kagak, Poy. Tapi kelakuan mereka itu yang bikin takut para pedagang, Poy. Allahu Akbar, Poy. Ini kan pasar Genjing ya, pasar syariah. Kenapa rasanya sekarang kayak pasar makmur, Poy? Poy, sambil nungguin lu mikir, gue minta kopi dulu ya. Pe aja, Pe. Kopi aja. Nggak cobain. Gue kan nggak pernah selama ini ngasih gue peye. Ada persahabatan kita. Tapi peyek sama kopi kagak nyambung kayaknya, Poy. Ngomong aja nih kopi gue. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, gua lihat Mandut berangkat naik mobil travel. Sama siapa? Sendiri. Aneh. Apa berita soal kedatangan Untung tidak sampai ke Madut? Semalam Ikal sama Kiting udah tahu, Bang. Saya lihat sendiri. Mereka nguping obrolan saya sama Ronald. Gitu ya? Iya, Bang. Gimana, Mat, menurut kamu? Gua rasa mereka mulai pecah. Mungkin Madut nekat sendiri ke Anur tanpa Kiting dan Abur. Atau Ikal sama Kiting sengaja rahasiain kepulangan Untung. Mereka nggak mau Madut sampai tahu. Bisa jadi. Uang memang bisa memisahkan pertemanan. Bentar. Ronald. Assalamualaikum, Nal. Waalaikumsalam, Bang Munan. Saya lagi di musola, Bang. Kiting lagi mantau musola Genjing. Oke. Sama siapa? Saya lihat Kiting sendirian, Bang. Oke. Kamu tetap awasi dan jangan sampai lepas. Siap, Bang Munan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bro. Lo ngapain ngintip-ngintip? Siapa yang ngintip-ngintip? Kagak, gua nggak ngintip. Terus lo ngapain di sini? Pengen gue gibang lo pakai gini. Biar langsung sampai kuburan. Kagak, gua cuma mau sholat. Iya, mau sholat. Jangan bohong lo. Ya elah, gua nggak bohong, Kong. Sholat apa coba gue tanya? Waduh. Sholat apa ya? Sholat asar. Iya, sholat asar. Tuh kan bohong. Ini belum waktu zuhur. Lo udah mau sholat asar aja. Pergi, gue gibang lo. Iya. Kayak preman kan? Temennya yang di pasar Genjing. Siapa ya? Ikal ya? Bisa jadi, Bro. Makanya mau gue gibang. Keren Kemingan, hebat, bisa usir preman. Serip, gue gibang selesai. Guntur. Assalamualaikum, halo Tur. Hah? Penyambutan apaan? Penyambutan Ustadz Aluntung. Pakai rebana. Lah. Yang benar aja lu, Tur. Udah kayak Ustadz Kondang aja dijemput pakai rebana segala. Nyusahin orang lu. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Siapa, Nal? Guntur, Mang.
dia minta kedatangan Ustadz Aluntung disambut. Bu Ani, ayo sekarang siap jangan diajak ngomong. Maaf bule, Ismet takut. Lebih takut mana sama bule? Tahu ndak? Dengar ndak apa kata Mak Tonah tadi? Mak Tonah sudah membuat bule pergi ke negara Vietnam. Ke Vietnam? Iya, kan Vietnam lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah bule. Dosa Trigis. Tuduhan Mak Tonah yang ndak sama bule bisa menghancurkan nama baik bule yang sudah tidak begitu baik. Kok sikit, biasa. Mas Ismet, dengerin bule. Kalau nama baik bule hancur, elektabilitas bule ikutan hancur, karir bule hancur, hidup bule juga hancur. Siapa yang akan rugi? Bule. Mas Ismet. Karena bule akan meneror Mas Ismet untuk mempertanggungjawabkan sudah membuat kehancuran pada hidup bule. Astagfirullahaladzim. Jangan bule, jangan. Ya udah, Ismet coba tanya Ayang Ani dulu ya. Bule. Jangan berisik, Ayang Ani kan lagi sakit bule. Ayang Ani inget nggak kenapa Ayang Ani bisa pingsan? Palu. Iya, Ayang Ismet tahu siapa yang mukul kepala Ayang Ani pakai palu. Astagfirullahaladzim. Ada preman. Jadi preman yang mukul kepala Ayang Ani pakai palu. Bu Ani, ada apa? Aduh, pusing. Pusing. Iya, Ayang Ani. Maafin Ayang Ismet ya, Ayang Ani. Ayang Ismet janji nggak akan tanya-tanya lagi soal ini. Ayang Ani. Loh, bule. Loh, mau kemana tuh bule? Pasar Genjing. Memang ada apa di Pasar Genjing? Penyelidikan bule sudah mulai menunjukkan titik terong. Titik terang. Nggak usah dibenerin. Wi, apaan Wi? Lu udah nemu pelakunya? Emang emak pikir gimana? Udah ketemu? Belum. Makanya ini saya mau mengadakan penyelidikan lebih lanjut, Mak. Ada satu saksi mata lagi yang perlu diirigasi. Introgasi. Nggak usah dibenerin. Siapa Wi? Pak Endang. Mang Endang? Ini pelakunya ada hubungannya sama Endang? Jadi Mak kepengen tahu jawabannya. Iya dong. Jawabannya adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Nah coba itu. Waalaikumsalam. Ya, benar Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Bule, Kang, Diriis aja yang layanin. Maaf, mau pesen nasi uduk? Enggak, saya enggak makan nasi uduk. Saya pernah trauma sama nasi uduk. Saya waktu itu pernah makan nasi uduk, karena kelamaan, nasinya diri. Nggak usah mancing. Saya kesini mau menginterogasi tentang kejadian yang terjadi pada Bu Ani. Pak Endang. Pak Endang kenapa? Bengek. Kaget. Jangan kaget, nggak cocok. Pak Endang, saya mau tanya sama Pak Endang. Pada hari naas Bu Ani, siapa yang Pak Endang lihat? Saya pada saat itu juga lagi berusaha ngumpet, Bule. Dari siapa? Preman. Preman Pasar Genjing? Iya, benar. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya rambutnya agak panjang, terus pakai kuku gitu, tampangnya serem. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam, Kang. Ada apa ya, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau ngapain di sini? Pakai. Gua pakai ini.